Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Di Agustina dengan NIM F1G221040 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengubur jenazah laki-laki dan perempuan yang benar sesuai sunnah. Terlebih dahulu kita harus mempersiapkan lubang kubur. Sebelum sampai pada cara mengubur jenazah menurut Islam, maka yang harus dilakukan adalah mempersiapkan lubang kubur untuk si mayit. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam tata cara mengubur jenazah saat mempersiapkan lubang kubur ini. Yang pertama, lubang kubur harus dalam. Dalam mempersiapkan lubang kubur, maka harus setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas. Sementara lebarnya seukuran 1 zirah atau hasta, lebih 1 jengkal atau kira-kira 50 cm. Lubang kubur digali pada tanah yang kuat dan dalam agar saat membusuk bau jasadnya tidak tercium dan aman dari gangguan hewan pemakan bangkai. Selain itu, untuk menghindari longsor akibat aliran air yang mengalir saat hujan. Yang kedua, bentuk lubang kubur. Bila tanahnya keras, disunahkan membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di liang lahat tersebut, kemudian ditutup dengan batu pipih, lalu diuruk dengan tanah. Namun di Indonesia, orang yang umumnya memakai papan kayu sebagai pengganti batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Namun, jika tanahnya gembur, disunahkan membuat semacam lubang lagi di dasar kubur seukuran yang dapat menampung jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian di bagian atasnya ditutup batu pipih atau papan kayu, lalu diuruk dengan tanah. Yang ketiga, dikubur di pemakaman muslim. Idealnya, jenazah seorang muslim dikubur di pemakaman yang memang khusus muslim. Namun, apabila tidak terdapat pemakaman muslim dan harus dilakukan penguburan segera, maka bisa dikubur di pemakaman umum asalkan tata cara mengubur jenazahnya tetap menurut Islam atau sesuai sunnah. Yang keempat, waktu menguburkan jenazah. Soal waktu menguburkan jenazah juga perlu diperhatikan karena bisa berdampak pada proses pemakaman dan ketersediaan panitia penguburan. Beberapa waktu yang sebaiknya dihindari saat menguburkan jenazah yaitu yang pertama, ketika matahari terbit hingga naik. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah. Dan yang ketiga, ketika matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. Membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan. Setelah bagian penggali kubur mempersiapkan lubang kubur, sekarang saatnya keluarga, kerabat, teman, atau tetangga membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan atau ke pemakaman. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan. Yang pertama, mengiringi jenazah dengan khusyuk. Saat mengiringi jenazah, hendaknya dilakukan dengan khusyuk, karena ini adalah momen terakhir bagi keluarga, kerabat, dan teman atau tetangga mendampingi jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Maka dari itu, saat mengiringi jenazah hendaknya dengan khidmat dan tidak diselingi dengan bercanda. Selain itu, dilarang untuk membaca zikir atau membaca Al-Quran. Yang kedua, adab pengiring jenazah. Pengiring jenazah yang berjalan kaki di sekitar keranda mayat, sementara yang menggunakan kendaraan berada di belakang iringan jenazah. Jika kendaraan mau lewat, maka mendahulukan iringan jenazah. Yang ketiga, adab memasuki kuburan. Ketika sampai di kuburan, para pengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk terlebih dahulu sebelum jenazah diturunkan dari pundak yang membawanya. Selain itu, para pengiring pun harus mengucapkan salam yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti berikut ini. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nasulullahi lana walakumul afiyah. Dengan arti, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian.
Selanjutnya, memasukkan jenazah ke dalam kubur. Khusus untuk jenazah perempuan, maka dibentangkan kain di atas lubang kubur. Saat memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur, yang melakukannya sebaiknya 2 atau 3 orang laki-laki yang paling dekat dengan keluarga si mayit pada saat hidupnya. Selain itu, orang-orang yang memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur diusahakan adalah mereka yang saat malam harinya tidak junub. Jenazah diletakkan dengan mendahulukan kepala dan kemudian meluruskan kakinya. Pada saat meletakkannya di liang lahat disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Cara mengubur jenazah dengan membaca doa ini sesuai sunnah Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa bila Rasulullah meletakkan jenazah di dalam kubur, beliau membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, posisi jenazah di dalam lubang kubur. Wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan atau menghadapkannya ke arah kiblat. Jika jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat namun terlanjur di uruk tanah, maka lubang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat. Setelah jenazah diletakkan secara pelan-pelan di dasar kubur, disunahkan untuk melepas tali ikatannya, kemudian dari kepala dan membuka kain yang menutupi pipi serta jari-jari kaki sehingga bisa menempel ke tanah. Seperti penjelasan sebelumnya, disunahkan meletakkan jenazah di liang kuburnya dengan posisi tubuh miring ke sebelah kanan, karena kalau tubuhnya miring ke sebelah kiri hukumnya ma'ruf. Dalam konteks wilayah Indonesia, arah kiblatnya cenderung ke arah barat, sehingga kepala selalu berada di utara. Bila posisi kepala ada di sebelah selatan, maka untuk menghadapkan ke arah kiblat mesti memiringkan tubuhnya ke sisi kiri. Selanjutnya, proses menutup lubang kubur. Untuk menutupi jenazah, maka digunakan beberapa papan kayu dengan memberikan rongga yang cukup di sela-selanya. Setelah itu, liang kubur ditimbun dengan tanah yang ditinggikan 1 jengkal. Setelah selesai ditimbun, maka lubang kubur dipasangi batu, kayu, atau bambu di bagian kepala tanpa diberi tulisan apapun. Jika proses penutupan kuburan sudah selesai, pengiring jenazah dan para pengantar jenazah menaburkan tanah ke atas kuburan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang saat mengubur jenazah. Ada beberapa hal yang dilarang dalam tata cara mengubur jenazah laki-laki dan perempuan yang benar sesuai sunnah. Yang pertama, meninggikan timbunan kuburan terlebih dari 1 jengkal atau terlebih 1 jengkal di atas permukaan tanah. Yang kedua, menembok kuburan atau membangun kijingan di atasnya. Yang ketiga, membuat tulisan pada nisan atau kayu penanda kuburan. Yang keempat, duduk di atas kuburan. Yang kelima, menjadikan kuburan sebagai tempat sholat atau membaca Al-Quran. Yang keenam, berjalan di atas kuburan tanpa menggunakan alas kaki. Yang ketujuh, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus ke arah syirik atau takhayul, seperti minta doa, cari jimat, dan perbuatan mistis lainnya. Demikianlah tadi cara mengubur jenazah laki-laki dan perempuan sesuai sunnah. Semoga dapat menambah pengetahuan tentang hukum Islam. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.